bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah yang maha luar biasa ya, yang maha hebat, maha kuat, maha segalanya. Kita di hari Jumat yang insya Allah berkah ini masih mendapatkan banyak sekali nikmat gitu ya, berupa nikmat kesehatan alhamdulillah, kemudian juga nikmat waktu ya, sehingga masih bisa untuk membersamai rekan Rau dalam obsesi di Jumat siang ini. Salawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, terima kasih kepada Nilma ya yang sudah menemani kita di sini untuk obsesi. Seperti yang sudah disampaikan Nilma tadi, tema kita memang sangat kekinian insya Allah dan masih menjadi top isu kalau menurut saya ya, untuk ya, iya. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya, isu ini menjadi isu dunia gitu loh, sehingga menurut kita gitu ya perlu untuk dibahas secara baik secara prinsipil, kemudian juga secara bagaimana sih sebenarnya Islam memandang ini gitu, supaya nanti kaum muslimin itu bisa memberikan sebuah penilaian yang objektif gitu ya. Terkadang memang ada narasi yang sengaja diciptakan yang sebenarnya nggak sesuai kayak gitu loh, supaya kaum muslimin ini bisa cerdas gitu. Jadi saya akan mulai dulu dengan sebuah ayat yang ini secara pribadi buat saya adalah sebuah harapan pasti gitu ya. Jadi dalam Quran surah An-Nur ayat 55 itu Allah berjanji yang bunyinya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul muflihun. Nah, jadi ayat ini adalah buat saya secara pribadi yang sangat percaya dengan Allah adalah sebuah harapan besar gitu. Karena dalam ayat ini nanti silakan dicek, Allah di sini memberikan kabar gembira berupa janji bahwasanya kaum muslimin ini akan mendapatkan kemenangan kok gitu ya. Meski ada fase ataupun ada momen mereka itu merasakan sebuah penderitaan, kegelapan gitu ya. Bahkan seperti yang sekarang kalau bisa dikatakan memang dari fakta yang kita lihat kaum muslimin itu bukan pada keadaan terbaik. Bahkan padahal gitu ya, maksud saya dalam Al-Qur'an itu Allah secara gamblang kok mengatakan kita adalah umat terbaik gitu ya. Tapi karena ada sebuah kesalahan fatal yang dilakukan kaum muslimin ini kalau menurut saya gitu ya, dan itu yang akan kita benahi bersama sehingga mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan label yang Allah kasih sebagai umat terbaik gitu kan. Nah, berangkat dari fakta yang kekinian gitu ya. Kenapa yang kekinian? Karena sebenarnya kalau membahas radikalisme ini sebenarnya nggak ada habisnya. Fakta ini udah ada dari dulu. Dari dulunya saya katakan, maksudnya ini adalah isu yang rasanya itu sulit sekali untuk dikubur gitu ya. Kenapa? Karena selalu bersandingan dengan keadaan zaman sekarang. Nah, kalau radikalisme ini muncul lagi, ini erat kaitannya dengan mungkin kalau teman-teman juga yang aktif di sosial media sempat mengikuti sebuah trending ya, baik itu di di YouTube juga ataupun nggak trending sih, sempat cuma menjadi perbicaraan gitu ya, terkait dengan adanya sebuah agenda webinar yang pada saat itu dilakukan oleh Kementerian Kemenpan itu kan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan mengangkat tema strategi menangkal radikalisme pada aparatur sipil negara gitu ya. Nanti bisa dicek di kanal YouTube-nya, masih ada, tadi saya cek. Jadi di sana itu memang Kemenak menjadi salah satu narasumbernya, kemudian menyampaikan beberapa poin-poin yang pada saat ini didengar oleh beberapa kaum muslimin merasa tersinggung dan geram gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa poin-poin yang dianggap itu sangat menciderai kaum muslimin itu sendiri, baik kaum musliminnya maupun ajaran Islamnya gitu ya. Beberapa poin-poin yang menjadi pembahasan Kemenak dan itu menjadi topik yang menjadi hangat juga di sosial media itu adalah, pertama, salah satunya beliau mengatakan ada larangan untuk menerima ASN yang pro khilafah. Jadi mau nggak mau kita akan, jadi radikalisme ini dia kayak ini loh, jadi kaitannya itu selalu ke khilafah gitu ya. Padahal
sudah dalam berbagai bentuk diskusi, kemudian juga dalam berbentuk talk show atau apa gitu ya, atau penjelasan secara pribadi, itu sebenarnya nggak bisa dibantah kalau sebenarnya khilafah ini bukanlah ide terlarang gitu. Bahkan kalau kita mau membawa ranah undang-undang pun tidak ada aturan dan undang-undang yang melarang ide khilafah ini gitu. Lantas kenapa harus ada statement Kemenak yang memberikan sebuah arahan untuk melarang ASN yang pro terhadap khilafah gitu ya? Padahal khilafah itu kan ajaran Islam. Kemudian juga meskipun sebenarnya ini masih menjadi topik yang kita belum bisa menyamakan persepsi. Artinya topik ini dibahas, tapi kita nggak bisa dulu mengambil kesimpulan apakah orang memandang ini positif atau negatif. Yang penting ini masih menjadi pembahasan aja dulu gitu ya. Kita masih ingat sebenarnya beberapa waktu lalu ya, tepatnya saya ingat di 2019 bahwasanya ada wacana memang untuk menghilangkan materi khilafah dan jihad dari kurikulum. Pada akhirnya nggak jadi gitu ya. Jadinya itu diganti yang tadinya dia mata pelajaran fikih menjadi sejarah. Oke gitu ya, it's okay. Berarti memang pada saat itu Kemenak mengakui bahwasanya khilafah ini adalah sesuatu hal yang ada dalam Islam. Ini adalah sebuah sejarah yang pernah menjadi peradaban Islam yang pada akhirnya tuh runtuh di Turki Utsmani tahun 1924. Oke gitu ya. Dan ini kan bukan dimanfaatkan, artinya ini kan menjadi apa ya, bukti yang kuat buat kita sebenarnya. Berarti khilafah itu ada. Berarti nggak perlu kita sebenarnya ada sentimen negatif terhadap khilafah gitu ya. Makanya kalau sampai ada statement untuk melarang ASN yang pro khilafah, itu buat saya terlalu ngawur gitu ya, dan terlalu kelihatan sekali bahwasanya kalau nggak mau dibilang benci dengan Islam, nggak pro lah gitulah istilahnya ya. Nah jadi khilafah itu bukan ajaran terlarang. Jadi statement itu sangat mengganggu, bukan hanya mengganggu, pada akhirnya menuai protes gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi sangat kontroversi lagi adalah Kemenak menyampaikan Menteri Agama menyampaikan pada saat itu ada apa ya, kayak program sertifikasi dai gitu loh. Jadi nanti akan ada syarat-syarat dia itu apa ya, bisa dikatakan dai atau boleh berceramah gitu loh. Jadi kayak ada standar-standar tersendiri gitu dari Kemenak gitu loh untuk orang itu bisa berceramah. Ya jadi kayaknya juga saya harus hati-hati nih gitu ya. Kalau pada akhirnya Kemenak betul-betul mengeluarkan sertifikasi itu, wah saya bisa apa gitu ya. Karena saya yakin gitu loh kriteria itu nanti justru tidak akan melegalkan saya mungkin. Saya mungkin sering mengatakan saya memang bukan dai, bukan ustazah ya, karena ilmu saya juga masih cetek gitu kan. Saya juga tidak lulusan apa ya, sekolah beragama apa gitu, enggak gitu ya. Saya hanya sarjana sains aja gitu ya. Tapi saya merasa percaya diri untuk menyampaikan Islam itu bukan karena gelar ataupun bukan karena saya lulusan mananya atau bukan karena sejauh apa saya paham agama, tidak. Karena saya memahami menyampaikan Islam itu ya, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dakwah atau yadu, itu adalah kewajiban gitu loh yang dibebankan kepada setiap muslim. Saya merasa muslim hari ini dan konsekuensi untuk terikat hukum syariat itu insya Allah saya harus jalankan gitu ya sebagai bukti ketaatan saya kepada Allah. Maka saya menyampaikan Islam ini bukan karena harus disuruh atau bukan karena harus mendapatkan keuntungan, tidak. Ini karena murni kewajiban. Makanya kalau sampai ada misalnya sertifikasi gitu ya, sertifikat yang bisa melegalkan orang yang seperti apa yang layak untuk berceramah, kayaknya kalau ngikut prasyarat Kemenak saya nggak akan masuk gitu. Karena lagi-lagi sebenarnya ini akan difilter gitu loh. Jadi ceramahnya itu memang jangan yang sampai mengarah kepada pembahasan Islam yang mereka anggap tuh ekstrim gitu. Ekstrim yang mereka anggap itu juga sebenarnya nggak bisa dibuktikan gitu loh. Lagi-lagi memang itu condong kepada pembahasan khilafah gitu. Nah sementara saya secara pribadi membenarkan khilafah, kemudian juga yakin bahwasanya khilafah adalah ajaran Islam gitu. Nah jadi sertifikasi dai ini sangat kontroversi menurut saya gitu ya. Bukan hanya menurut saya, menurut kaum muslimin yang lain juga, sehingga menjadi pembahasan yang serius gitu ya setelah diungkapkan oleh Kemenak pada saat itu. Kemudian yang ketiga ini juga nggak kalah seriusnya orang menangkap gitu ya. Kenapa? Karena memang ini juga kontroversi menurut saya gitu ya. Jadi Kemenak mengatakan tentang good looking ya, kalau sempat itu viral juga ya istilah itu, yang mengatakan bahwasanya
pernyataan ini membuat beberapa katakanlah instansi dan juga secara pribadi kelompok itu geram gitu ya. Salah satunya itu MUI gitu kan, dan masyarakat di negeri ini juga karena apa ya, ciri-ciri good looking yang disebutkan oleh Kemenak yang dijadikan sebagai corong orang-orang yang akan apa ya, menyebarluaskan ide radikal tadilah gitu ya. Sementara nanti kita kesampingkan dulu ya, radikalisme sebenarnya yang dimaksud itu apa dulu gitu kan. Karena kan radikalisme itu sendiri juga maknanya sebenarnya netral, cuma untuk di negeri ini ataupun secara isu dunia itu radikalisme itu dibuat kayak monster gitu loh, padahal sebenarnya maknanya itu ya biasa aja gitu loh, tergantung opini atau narasi apa yang diciptakan sehingga menimbulkan itu menjadi negatif gitu kan. Nah jadi terkait dengan isu good looking ataupun apa ya, pernyataan dari Kemenak yang mengatakan yang good looking ini harus diwanti-wanti karena mereka yang dimanfaatkan untuk menyebarluaskan ide radikal tadi itu adalah sesuatu hal yang sangat menciderai hati kaum muslimin gitu ya. Kenapa? Karena good looking yang dia maksud di sana adalah orang yang kan, bayangan kita kan kalau good looking itu kan yang terlihat tuh bagus kan ya. Jadi misalnya pakaiannya rapi, kemudian juga dia hafal Al-Qur'an, katanya di sana mereka hafiz, kemudian pintar bahasa Arab. Kan dari ciri-ciri itu, bukankah itu seharusnya ciri-ciri seorang muslim yang katakanlah kalau kita mau pakai istilah ideal gitu ya. Kenapa itu dikatakan sesuatu hal yang membahayakan gitu. Nah tentu ini menjadi apa ya, wajar gitu loh, pada akhirnya menuai protes gitu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Kemenak itu yang itu justru yang seharusnya ada pada generasi muslim gitu. Nah makanya dengan statement ini atau dengan beberapa pernyataan-pernyataan yang dianggap kontroversi dan fenomenal ini, ya bermunculanlah berbagai macam reaksi ya. Salah satunya saya secara pribadi membahas ini dalam rangka untuk mengkonter opini itu gitu loh. Jangan sampai masyarakat khususnya kaum muslimin membenarkan itu, karena kita bisa membantah itu adalah sesuatu hal yang keliru gitu loh. Jadi kaum muslimin itu justru harus terlihat good looking dong ya, udahlah good looking, kemudian juga kriteria-kriteria yang disampaikan harusnya ada pada diri seorang muslim gitu. Nah lantas kenapa dikatakan berbahaya gitu. Kemudian yang terakhir gitu ya, dari beberapa statement itu apa ya, faktanya adalah menimbulkan kegaduhan ya, kegaduhan di tengah kaum muslimin yang saya rasa memang ini harus perlu diklarifikasi dan diluruskan gitu loh, karena ini menyangkut menurut saya itu adalah marwah kaum muslimin itu sendiri gitu. Jadi apa ya, apa yang dihembuskan oleh atau ide radikalisme yang senantiasa digunakan sebagai alat untuk menyerang Islam sampai hari ini gitu ya, pada faktanya sebenarnya itu terlalu dipaksakan gitu ya. Nanti kita akan melihat buktinya kan dari tema yang saya angkatkan, radikalisme itu upaya untuk membendung kebangkitan Islam. Jadi nanti kita akan buktikan gitu ya. Ini kan fakta yang saya angkatkan dulu untuk apa? Untuk menyamakan persepsi dulu. Kalau misalnya beberapa fakta yang berkembang hari ini gitu ya, atau saat ini terkait dengan isu radikalisme itu lagi-lagi hanya untuk mendiskreditkan Islam gitu. Nanti kita akan lihat setelah ini sebenarnya gimana sih radikalisme itu, emang benar nggak sih dia adalah sebuah ancaman. Ini yang menjadi persoalan yang menurut kita gitu kan. Nah kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya isu radikalisme ini kan bukanlah isu lokal ya, atau bukanlah isu nasional, tapi ini menjadi apa ya, sesuatu hal yang memang dibahas secara mendunia gitu. Nah sebenarnya intinya tadi itu ada sebuah ketakutan atau ada sebuah apa ya, kalau bisa dikatakan ancaman yang justru bukan radikalisme ini yang menjadi ancaman, tapi ide apa yang sebenarnya yang mereka sasar di sini, yaitu khilafah itu dianggap ancaman bagi peradaban hari ini. Kenapa dianggap ancaman? Ya logikanya adalah kalau sebuah peradaban itu kan dia akan berkuasa gitu ya. Jadi kalau misalkan peradaban ini diganti dengan peradaban lain, otomatis peradaban ini akan lenyap gitu. Jadi orang-orang yang mendewakan peradaban ini ya tidak akan bisa berkuasa lagi gitu ya. Konon kan kalau kita membahas tentang peradaban yang hari ini adalah kapitalisme global gitu, sebenarnya kalau dari segi kegagalan nggak usah kita bahas lagi deh gitu ya, sangat nyata sekali kegagalannya gitu. Kita udah bahas minggu lalu, kalau rekan raw itu stay tune ya, tentang dakwah politis untuk menuntaskan problematika umat. Kita udah bahas satu persatu masalah apa aja yang ada hari ini, sehingga muncul dakwah politis menawarkan Islam sebagai solusi. Tentu Islam sebagai solusi ini harus diterapkan dalam sebuah bingkai negara. Negara yang mampu menerapkan itu adalah namanya khilafah, dan itu ada dari zaman Rasulullah gitu ya, negara Islam pertama, kemudian sampai kepada kekhalifahan berikutnya yang itu runtuh terakhir di Turki Utsmani. Nah sekarang kita lihat
sebenarnya radikalisme ini munculnya itu kapan gitu ya. Kalau munculnya sebenarnya ini berbarengan dengan isu war on terrorism gitu ya. Jadi perang melawan terorisme itu kan dulu juga gencar. Cuma kalau menurut saya ya kalau bahasa jualannya itu sering apa ya, kalau nggak dibilang nggak laku ntar sakit hati lagi. Maksudnya idenya itu kurang menjual gitu loh. Jadi beberapa kali isu terorisme itu rasanya memang ada yang terasa janggal. Intinya ya tadi memang kalau ada terorisme memang selalu kaitannya itu dengan Islam kan gitu. Sehingga itu digantilah istilahnya atau dicari narasi lain yang itu bisa sama tujuannya untuk betul-betul apa namanya itu ya menyudutkan Islam. Itulah radikalisme. Karena diakui atau tidak gitu ya, kalau kita membahas tentang bagaimana rentetan peristiwa gitu, teman-teman mungkin kita bisa flashback gitu, atau mungkin yang nggak tahu gitu ya. Jadi untuk di Indonesia itu sendiri sebenarnya pernah ada sebuah event gitu ya di 2007 itu gitu ya. Saya juga 2007 itu belum mengerti Islam sebenarnya. Artinya saya muslim tapi belum belajar Islam kafah gitu lah istilahnya ya. Pernah ada agenda KKI di GBK. KKI itu adalah konferensi khilafah gitu ya. Yang mana agenda ini ternyata disorot secara internasional. Kenapa disorot secara internasional? Karena mereka tuh kayak speechless gitu loh. Ada sebuah agenda di GBK. GBK itu kan orang tahu di Indonesia itu kayaknya kayak stadion terbesar gitu deh, yang bisa menampung ratusan ribu orang. Yang pada saat itu agendanya rame dipadati kaum muslimin yang mereka meneriakan kalau mereka itu pengen khilafah. Pada akhirnya agenda ini disoroti. Nah, dimulai dari situ nih, apa namanya itu ya, ide khilafah itu semakin nggak terbendung. Nah, meskipun hari ini seperti yang saya katakan, untuk secara apa ya, makna, orang masih ada yang menganggap negatif sih, masih gitu ya. Tapi yang penting itu adalah orang kenal khilafahnya dulu. Orang tahu dulu tentang kalau ada khilafah gitu ya. Dan itu terjadi gitu loh. Dan itu juga bersamaan dengan apa ya, kalau teman-teman mengikuti juga berita di Arab Spring itu di 2011 gitu kan. Arab Spring itu terjadi yang itu pada akhirnya menjalar ke wilayah Timur Tengah gitu ya, diantaranya itu revolusi di Suriah yang memunculkan atau isu ini dimanfaatkan memunculkan ISIS. Kalau dulu teman-teman ngikutin gitu ya, pada akhirnya nggak laku juga gitu ya. ISIS pada akhirnya apa namanya itu ya, sebenarnya udah nggak ada gitu ya, tenggelam gitu, meskipun itu diakui gitu kan, dianggap sebagai apa namanya itu ya, ide ataupun sebuah apa ya, rekayasa untuk memonsterisasi khilafah itu sendiri gitu. Pada akhirnya kan nggak berhasil gitu. Nah jadi upaya untuk menakut-nakuti kaum muslimin gitu ya dengan framing ISIS dulu. Jadi kan di framing ya bahwasanya Islam itu kalau misalkan tegak tuh ya kayak gini, pemberontakan, kemudian juga pembunuhan, penyiksaan, pertumpahan darah gitu ya. Pada akhirnya sebenarnya apa ya, bisa diselamatkan kaum muslimin lah. Artinya ISIS itu pada akhirnya nggak nampak lagi sampai sekarang. Tapi yang kita perlu kita lihat di sini adalah bagaimana upaya mereka untuk membendung kebangkitan Islam itu dengan membentuk atau menciptakan beberapa narasi-narasi tipuan. Salah satunya adalah dengan radikalisme ini. Jadi bisa dikatakan gitu ya, ketakutan mereka terhadap kebangkitan Islam itu tuh nyata gitu. Apalagi kalau sekarang gitu ya. Jadi orang tuh ngebahas Islam itu kayaknya udah biasa. Mungkin kalau beberapa tahun ke belakang gitu ya, pembahasan Islam kafah ataupun ide khilafah itu masih kayaknya tuh hanya orang-orang tertentu yang tahu. Kalau sekarang orang umum pun udah tahu, tapi tadi ya terlepas dari mereka memahami itu dengan benar atau tidak gitu. Nah jadi padahal gitu ya, kalau kita mengikuti beberapa statement misalnya, saya ingat sekali kalau teman-teman mengikuti juga, ada seorang ahli sejarah Indonesia itu ada juga di siaran televisi itu, Ustadz Budi Azhari pernah mengatakan ini memang sudah zamannya. Zamannya apa? Zaman dimana orang akan membicarakan tentang khilafah. Yang dulu mungkin ini diidentikan dengan satu kelompok saja gitu loh. Nah kalau sekarang orang udah apa namanya, udah bahasnya itu khilafah. Dan kalau misalnya ada sesuatu hal yang sensitif yang menyudutkan khilafah, yang melakukan pembelaan terhadap itu juga bukan dari kelompok tertentu saja, tapi semua kalangan kalau bisa dikatakan. Ya meskipun di saat yang sama tadi banyak orang-orang yang tidak mau ini tersebar, atau banyak orang-orang yang tidak mau ini sampai difahami kaum muslimin. Nah jadi
kalau bisa saya katakan radikalisme ini adalah sebuah proyek gitu ya, sebuah proyek besar yang memang memang sengaja diciptakan dalam rangka untuk memonsterisasi Islam itu sendiri, dalam rangka untuk menyudutkan ajaran-ajaran Islam, dan yang paling penting itu adalah untuk menghambat kebangkitan Islam itu sendiri. Tapi kan tadi saya katakan, ya sebagai seorang muslim yang memang percaya kepada Allah dan faham betul tentang Islam itu adalah sesuatu hal yang memang rahmat kepada sekalian alam, kemudian juga percaya terhadap janji Allah, lalu juga kabar gembira dari Rasulullah, kita sebenarnya nggak perlu takut sih gitu, nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir juga gitu loh, karena memang adalah sebuah hal yang wajar atau adalah sudah menjadi tabiahnya gitu kan ya, kalau misalkan ada sebuah ide kemudian ditentang terhadap ide yang lain. Kita menelisik juga kepada perjalanan Rasulullah pada saat Rasulullah membawa Islam, itu juga ditentang dengan ide-ide yang lain, sampai kepada hari ini pun gitu ya, berkuasa kapitalisme global gitu ya, dengan berbagai macam propagandanya yang sudah terbukti tidak mampu membuat dunia ini aman ataupun sejahtera gitu ya. Itu juga akan harus terima gitu loh kalau ada peradaban atau ide lain yang berusaha untuk menggusurnya, karena secara tabiatnya peradaban itu kan memang kelihatan gitu loh. Jadi kalau misalkan ada peradaban kapitalisme sekarang, ya yang kalau ada peradaban lain yang ingin menggantinya harus berusaha mengkonter opini. Salah satunya ya tadi, kalau radikalisme ini adalah sesuatu hal yang bukan ancaman yang seperti yang digambarkan. Nah, kalaupun mau dipaksakan sebenarnya ini ancaman, sampai sekarang saya secara pribadi terhadap orang-orang yang selalu menggaungkan ide radikalisme ini nggak pernah mendengarkan penjelasan yang gamblang dan jelas apa itu radikalisme gitu loh. Kenapa dia dilarang? Sebenarnya kaitannya dengan Islam tuh apa gitu. Nah, makanya orang sering membahas dari terminologi bahasa gitu ya. Kalau radikalisme itu adalah, atau radikal asal katanya itu adalah kata yang netral gitu loh. Sebenarnya nggak bisa dia dikonotasikan negatif. Nah, kenapa pada akhirnya kalau kaum muslimin misalnya, tapi nggak semuanya ya. Ada sebagian orang yang mendengar radikalisme itu menjadi sesuatu hal yang ekstrim, kemudian juga keras, lalu juga katanya itu ya identik dengan pemberontakan, itu karena udah diciptakan narasi seperti itu. Ada narasi yang negatif yang diciptakan, ya berusaha di framing untuk membuat makna radikalisme itu menjadi sesuatu hal yang buruk gitu loh. Dan itu selalu identiknya dengan Islam. Ya, salah satu atau beberapa fakta yang sudah kita bahas tadi adalah tentang bagaimana arahan Kemenak yang semuanya itu masih berbau deradikalisasi. Ya, artinya semua masih dikaitkan dengan isu radikalisme. Kalau misalnya masih banyak orang atau kelompok yang menyebarluaskan ide ini ya dengan berbagai cara, termasuk tadi ini juga sudah banyak yang terkontaminasi di kalangan ASN sehingga pada akhirnya ada larangan, lalu juga sudah menyasar orang-orang yang kelihatannya good looking gitu kan ya, kemudian dijadikan tumbal ya. Kenapa saya katakan tumbal? Nah, orang baik-baik gitu kan ya, good looking itu kan sebenarnya salah satu perintah kan, kita berkelakuan baik, kelihatannya baik, bukan kelihatannya aja, tapi memang faktanya begitu, karena kan beliau mengatakan yang hafiz gitu kan, kemudian dia yang ngerti bahasa Arab. Nah, ini yang biasanya mereka jadikan sebagai agent kan gitu. Nah, itu kan betul-betul parah sekali gitu ya, kalau bisa dikatakan jatuh kepada fitnah itu gitu. Nah, itu pada akhirnya kita harus meluruskan ini gitu. Jadi radikalisme itu kalau menurut saya secara pribadi, ataupun banyak sekali yang menyampaikan ini, para pakar gitu ya, ataupun para aktivis gitu ya, hanyalah sebuah proyek barat sebenarnya yang berusaha untuk dikirimkan ke negeri-negeri muslim, apalagi negeri muslim itu sudah mulai menunjukkan kayak atmosfer kebangkitan Islamnya gitu loh, yang membuat mereka tuh semakin takut. Jadi diciptakanlah narasi-narasi menipu seperti ini. Jadi pesan saya gitu ya di akhir ini kepada kaum muslimin, kalau misalkan ide radikalisme ini masih menjadi isu yang terus berusaha digunakan sebagai narasi untuk menyudutkan Islam, saya rasa kita udah paham gitu ya. Jadi kaitkan saja sebenarnya apakah benar seperti itu, kemudian juga terkait dengan khilafahnya yang penting gitu ya. Ini yang harus digarisbawahi. Apa
apa yang ditakuti dari khilafah itu juga kita nggak pernah mendengarkan alasan yang jelas. Atau di mana ekstrimnya khilafah itu juga kita nggak pernah mendapatkan alasan yang gamblang. Atau di mana salahnya khilafah itu juga nggak bisa disampaikan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, ataupun makanya kita katakan tidak ada alasan bagi orang-orang yang sebenarnya menentang khilafah, kecuali memang mereka adalah orang-orang yang pro terhadap penentang Allah gitu. Nah, kan hanya orang-orang yang tidak suka terhadap Allah, Rasul, ajaran Islam saja sebenarnya yang harusnya nggak suka dengan khilafah. Karena khilafah itu adalah sebuah sistem kepemimpinan Islam yang menerapkan aturan Allah, yang sudah pernah diterapkan dan terbukti bisa memimpin dunia, bahkan menjadi sebuah peradaban yang agung, disegani oleh musuh, yang menjadi mercusuar dunia gitu ya. Yang pada akhirnya karena kelalaian pemimpin, kemudian karena propaganda musuh, lalu juga upaya-upaya orang-orang kafir runtuh, yang sekarang itu berusaha untuk di-up kembali. Salahnya di mana gitu loh. Jadi jangan sampai gitu ya, hanya karena ketamakan kita terhadap dunia, atau hanya karena kita mengikuti hawa nafsu, atau hanya karena pengabdian kita terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak patuh kepada Allah, kita justru menggadaikan apa yang sebenarnya menjadi konsekuensi kita. Seharusnya sebagai sesama muslim, kalau ada orang yang memperjuangkan kebaikan itu disupport ya, bukan malah berusaha dihentikan, atau bahkan dibentuk narasi yang menyeramkan tentang Islam itu sendiri, pada akhirnya orang salah kaprah ya. Jadi menurut saya ide radikalisme itu adalah hanya upaya untuk membendung kebangkitan Islam, tapi satu hal yang paling penting, tidak ada yang bisa menghalangi keputusannya Allah. Allah sendiri yang udah berjanji bahwasanya Islam itu akan tegak. Nah, bagi kita nih sekarang, kita mau milih ikut andil sebagai orang yang berjuang atau penonton, ikut andil sebagai orang yang mensupport atau pembenci, ya itu adalah pilihan kita. Jadi bagi rekan Raul semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan radikalisme, upaya untuk membendung kebangkitan Islam. Kalau nanti ada yang mau kita diskusikan, boleh langsung nanya ke Raul FM. Saya kembalikan ke Nilma dulu. Iya, terima kasih untuk Kak Elsa yang sudah membahas mengenai radikalisme upaya membendung kebangkitan Islam. Untuk rekan Raul bisa bertanya di nomor 0822 99996105 permasalahan mengenai radikalisme upaya membendung kebangkitan Islam. Dan kita break sebentar, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Masih 4 pertanyaan, Kak. Iya. Ada Mona di Barus. Benar, setia tuh Mona di Barus. Iya, Kak Mona di Barus yang bertanya, kenapa sikap radikalisme selalu dijadikan dalih untuk menyalahkan dan menunjukkan hal-hal yang diajarkan Islam? Kenapa radikalisme Selalu dijadikan dalih? Iya, Kak, untuk menyalahkan dan menyudutkan hal-hal yang diajarkan oleh Islam. Oke. Kemudian warga Barus, Ummu Sofia, bagaimanakah dalam sistem khalifah nanti orang-orang berilmu diperlakukan? Kemudian ada Ummu Takia dari Tarutung, adakah hubungan antara orang-orang yang ingin memberantas radikal atau teriak anti khilafah dengan orang yang gemar maksiat? Kemudian apakah karena dia suka bermaksiat makanya menolak sistem khilafah? Satu lagi, Kak, Assalamualaikum Ustazah. Sejauh mana bahaya radikalisme ini bagi kebangkitan Islam khususnya di kalangan anak muda? Masih itu, Kak, yang gabung. Iya.
fenomena KPAI yang mengurusi kata anjay di tengah keadaan pelik sekarang. Waduh, menyebutkan ini hati-hati juga ya Kak ya. Iya. Iya, bahkan isu radikalisme masih berhembus tapi malah membahas yang lain. Dan kemudian ada juga yang bertanya, Ummu Imelda, bagaimana caranya agar kita menjadi umat yang ikut serta memperjuangkan kebangkitan Islam? Kalau misalnya kita tidak ikut, emangnya kenapa? Apa alasannya? Oke. Itu Kak pertanyaannya. Boleh Kak dijawab satu Oke, persatu? mudah-mudahan sempat ya waktunya Iya. ya. Ya, terima kasih untuk yang bertanya atas kontribusinya. Saya akan mencoba menjawab ya pertanyaannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus-bagus insya Allah pertanyaannya. Yang pertama tadi dari Kak Mona di Barus. Sebenarnya kenapa katanya isu radikalisme ini sering dijadikan sebagai dalih gitu ya untuk menyudutkan ajaran-ajaran Islam gitu. Nah, satu hal yang perlu kita pahami sebenarnya, kalau dari kita memang tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah kalau udah membahas tentang bagaimana Islam dan kebangkitannya gitu ya. Nah, kalau kita mengikuti semenjak zaman Rasulullah pun sampai kepada runtuhnya kekhilafahan Islam yang terakhir di Turki Utsmani tahun 1924, sebenarnya banyak sekali propaganda yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dalam rangka untuk menghancurkan Islam. Kalau dulu pada saat Islamnya belum ada, mereka menahan gitu ya, dengan jangan sampai Islam itu bisa memimpin. Misalnya kayak di Rasulullah dulu, dengan dakwah yang dilakukan Rasulullah, mereka kan memberikan narasi-narasi menipu juga di tengah-tengah. Kalau dulu kan orang-orang Quraisy gitu ya, yang sudah mau mulai ngikut kepada Rasulullah, mereka katakan Rasulullah itu adalah penipu, penyihir gitu ya, segala macam bla bla bla. Pada akhirnya atas izin Allah, Rasulullah bisa menegakkan Islam di Madinah sampai kepada Mekah juga gitu. Dan kemudian pada saat Islamnya udah tegak juga, kalau kita mengikuti sejarah, apalagi terkait dengan bagaimana keruntuhan Islam yang terakhir, itu juga luar biasa sekali bagaimana propaganda dari musuh-musuh Islam untuk melenyapkan Islam itu sendiri. Pada akhirnya berhasil kan mereka runtuhkan gitu ya. Nah, sekarang gitu loh, pada saat Islam itu ingin bangkit lagi dan berusaha diperjuangkan oleh kaum muslimin, nah ada lagi nih upaya untuk membendung gitu loh, untuk menahan, salah satunya dengan ide radikalisme. Kenapa radikalisme yang dipakai? Ya karena masih dianggap ampuh. Nanti kita tunggu aja, barangkali aja kasusnya sama dengan misalnya war on terrorism, karena terorisme udah mulai nggak dipakai lagi kan istilahnya gitu loh. Nanti kalau misalkan radikalisme ini dianggap udah nggak mampu lagi nih gitu ya, atau sudah sampai ke titik stuck, nggak bisa memengaruhi orang lain gitu ya, bakal dicari lagi sampai, karena mereka tugasnya itu berusaha membendung dan bagaimana untuk menahan kebangkitan Islam itu. Kalau sebenarnya membatalkan, mereka nggak akan bisa, karena itu adalah hak prerogatifnya Allah menurut saya, karena Allah pasti punya kuasa. Cuma sekarang mereka hanya berusaha untuk menunda aja. Nah, jadi kenapa radikalisme? Karena masih dianggap sebagai isu yang mereka pikir tuh masih mampu untuk menyudutkan Islam. Tapi nanti kita akan lihat, akan ada menurut saya timingnya itu radikalisme ini nggak laku lagi gitu. Ya, bahkan sekarang pun sebenarnya kaum muslimin udah mulai ini kok, maksudnya udah sensitif, peka gitu ya, artinya udah mulai bingung juga dengan isu radikalisme ini sebenarnya mau dibawa kemana arahnya gitu ya, karena sering nggak konsisten gitu. Nah, kemudian kalau di pertanyaan kedua, gimana sebenarnya posisi orang-orang berilmu nanti dalam kekhilafahan? Ya, dalam Islam itu menuntut ilmu itu wajib ya gitu ya, dan kemudian juga orang berilmu itu adalah orang yang dimuliakan di dalam Islam gitu kan, karena dengan ilmu itu kan kita bisa artinya memahami segala sesuatunya, kemudian akan mempengaruhi tingkah laku kita. Nah, jadi orang-orang berilmu ini adalah orang-orang spesial di dalam Islam gitu. Nah, jadi enggak sembarangan juga sih maksudnya memperlakukan orang-orang berilmu, karena ada adabnya gitu ya. Artinya sederhananya, orang-orang berilmu di dalam Islam itu adalah orang-orang spesial. Jadi kalau sekarang itu kan kita sulit loh menemukan orang-orang yang sebenarnya benar-benar berilmu ya. Berilmu dalam artian di sini dia memang paham tentang Islam, kemudian dia betul-betul dimuliakan atau betul-betul dijaga oleh negara atau difasilitasi untuk mencerdaskan orang lain, itu menurut saya jarang. Bahkan yang ada malah kalau dianggap ini bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh katakanlah rezim atau penguasa, berusaha dihalang-halangi, bahkan dikriminalisasi. Kita nggak bisa
bisa menutup mata, ataupun fakta sudah terlanjur banyak gitu ya, banyak para ustadz kita, kemudian para kiai kita itu dicekal, kemudian juga dikriminalisasi gitu ya, nggak bisa untuk menyebarluaskan ilmu gitu. Itu terjadi di negeri ini. Nah kalau dalam Islam itu nggak akan terjadi. Yang ada adalah orang berilmu itu pasti dimuliakan. Nah kemudian ada yang bertanya tadi dari Ummu Taqiyah, sebenarnya adakah hubungan orang-orang yang sebenarnya anti dengan khilafah atau orang-orang yang senantiasa menyebarluaskan ide radikalisme ini, mereka adalah orang-orang sebenarnya pelaku maksiat gitu, karena mereka takut kalau misalnya sampai pada akhirnya khilafah itu tegak, ya maksiat itu kan akan diberantas. Wallahu alam bisawab gitu ya, saya nggak bisa justifikasi secara langsung, tapi kita bisa mengambil analoginya tuh begini. Jadi kan kita udah sampaikan nih secara jelas dan gamblang, khilafah itu adalah sebuah kepemimpinan Islam yang menerapkan Islam secara total, dan itu ada aturan-aturannya, ada rules-rulesnya, nggak akan ada yang namanya di sini fanatisme gitu ya, hanya gara-gara dia Islam kemudian yang lain didiskriminatif, enggak gitu loh. Jadi la ikraha fid din betul-betul akan benar-benar akan dijunjung gitu. Nah cuma gitu ya, kenapa pada akhirnya ada orang yang dia juga bahkan notabene muslim gitu kan, sangat anti dengan khilafah. Ya bisa dikatakan begitu, berarti dari kan Islam itu kan nanti khilafah itu adalah benar-benar memberantas maksiat itu secara total. Jadi kalau pada akhirnya ada orang yang anti terhadap khilafah, ya nggak tahu lah ya apakah dia memang adalah pelaku maksiat, dia yang tahu gitu ya. Tapi dari sikapnya harusnya seorang muslim dia harus support dong. Kenapa? Karena khilafah itu nanti menerapkan Islam secara total. Jadi tidak ada yang namanya hukum berat sebelah, kemudian juga tidak ada yang namanya maksiat secara nyata seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita kayaknya kenyang dengan berbagai macam maksiat ya, dan itu juga penyelesaiannya tuh banyak yang menurut saya tuh memang tidak pada tempatnya, pada akhirnya memunculkan maksiat-maksiat baru gitu. Nah kalau dalam Islam tentu nggak akan dibiarkan. Jadi kalau ada orang yang anti terhadap khilafah kemudian juga senantiasa menyebarluaskan ide radikalisme, ya barangkali bisa jadi orang ini adalah yang dikatakan benci terhadap aturan Islam, karena kan tadi khilafah itu identik dengan penerapan aturan Islam. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian juga tadi ada yang bertanya sejauh mana sih sebenarnya bahaya radikalisme terhadap kebangkitan Islam di tengah-tengah generasi muslim. Nah balik lagi sih, kalau yang tadi sekarang perspektif kita aja gitu loh, memahami radikalisme ini kayak mana. Kalau saya secara pribadi, radikalisme yang sering disampaikan oleh katakanlah rezim melalui beberapa oknum-oknum ataupun melalui beberapa instansi, saya nggak bisa cerna. Yang bisa saya cerna, maksudnya gini, saya nggak bisa sama persepsinya dengan mereka yang mengatakan radikalisme itu adalah sebuah ide yang berbahaya, ekstrim, kemudian juga identik dengan orang-orang yang memperjuangkan Islam. Saya nggak bisa terima itu gitu loh, karena nggak nyambung dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kalau dikatakan apa bahaya radikalisme, ya tergantung perspektifnya sih. Kalau sebenarnya radikalisme yang mereka maksud adalah Islam kafah, nggak ada bahaya-bahayanya, yang ada bagus justru. Karena kan orang harus berislam kafah ya, dan Allah menyampaikan itu pada dalam firman-Nya gitu. Ya barangkali itu. Kemudian yang kelima tadi ada pertanyaan tentang mudah-mudahan nggak salah ya kita menyebutkan istilah ini gitu loh, tapi karena ada pertanyaan gimana pendapat saya gitu ya tentang fenomena kata, mohon maaf kalau salah kata anjay gitu ya, yang dibahas oleh KPAI, padahal isu radikalisme ini kayaknya mungkin dianggap lebih penting kali ya gitu ya, kenapa malah bahas itu. Nah sebenarnya kan kalau pembahasan tentang kata itu gitu ya, kalau kita ngikut, saya sempat ditanya oleh beberapa orang juga, jadi mau nggak mau memang saya mengikuti juga apa yang menjadi gimana proses munculnya fenomena ini gitu ya. Jadi kan kalau teman-teman ngikutin, sebenarnya ini hanya masalah sepele sih menurut saya. Sepelenya itu gini, ini hanya katakanlah itu persoalan pribadi sih, public figure yang satu dengan yang lainnya, yang mana ada seorang public figure yang sering menggunakan kata ini lalu diprotes oleh public figure yang ini, pada akhirnya menjadi besar. Menjadi besar itu kenapa? Karena banyak orang yang merasa orang yang protes dengan kata ini itu terlalu kurang kerjaan gitu ya. Kenapa hanya kata itu saja yang mau diprotes, sedangkan banyak kata-kata yang lain yang sering berseliweran itu yang itu sangat merusak sekali generasi gitu ya, dan itu jauh lebih parah gitu. Nah tanggapan saya terhadap KPI yang merespon ini ada baiknya ada enggaknya gitu ya. Ada baiknya itu gini, berarti memang saya anggap peduli terhadap generasi gitu ya, dengan berusaha tidak mengeluarkan kata-kata yang enggak penting dan enggak ada maknanya. Tapi yang enggak setujunya itu adalah
tadi seperti masyarakat kebanyakan, kenapa hanya itu saja yang dibahas? Kalau mau bahas masalah anak gitu kan ya, banyak sekali persoalan-persoalan anak yang saya rasa itu jauh lebih penting daripada mengurusi kata itu gitu. Nah jadi apa namanya, di tengah isu radikalisme ini pun gitu, kenapa itu dibahas ya wajarlah, memang dibesarkan kan gitu. Kalau kita bisa melihat kan potensi pengguna sosial media itu kan besar. Jadi kan pengguna sosial media itu betul-betul membesarkan isu ini gitu, pada akhirnya memang sampai kepada KPAI dan itu menjadi melebar, sempat di ini juga ya, di stasiun televisi, di talk show besar gitu ya. Ya kalau menurut saya sih memang tidak ada unsur, maksudnya gimana ya, KPAI sendiri itu pun bisa dikatakan bagus, bisa dikatakan enggak juga. Seperti yang saya katakan tadi, bagusnya adalah berarti dia merespon gitu ya, supaya jangan anak-anak tuh, supaya jangan ngomong kata-kata yang dirasa nggak penting. Tapi yang nggak bagusnya adalah tadi kan sangat banyak sebenarnya yang perlu dibahas, sangat banyak yang perlu dibenahi, dan sangat banyak persoalan anak-anak yang seharusnya menjadi titik fokus untuk tadi, untuk kemajuan generasi ataupun untuk menyelamatkan moral bangsa, kalau tadi dikatakan kata itu dianggap menciderai moral bangsa gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah gimana sebenarnya kita itu terkait dengan memperjuangkan Islam gitu ya. Apakah kita harus ikut gitu kan? Boleh nggak sih? Kalau nggak ikut emang gimana gitu. Nah sekarang sederhananya polanya tuh begini. Jadi kan seorang muslim itu adalah apa ya, ada konsekuensi yang harus diterima oleh setiap orang, termasuk pada saat kita memilih beragama ataupun berakidah Islam. Konsekuensi logis seseorang yang berakidah Islam itu adalah terikat dengan Islam secara totalitas. Nah sekarang gitu ya, keadaannya kita nggak bisa berislam secara total gitu loh. Nah padahal itu menjadi konsekuensi akidah kita, sehingga ada kewajiban ya, ada kewajiban dalam diri setiap muslim yang berakidah Islam untuk berusaha merealisasikan untuk terikatnya dia secara Islam sempurna itu gimana supaya bisa terjadi, yaitu sebenarnya hanya dengan terterapkannya Islam secara total di muka bumi ini dengan adanya kepemimpinan Islam. Makanya tadi harus diperjuangkan, makanya memperjuangkannya pun menjadi wajib gitu loh. Nah jadi kalau nggak ikut ya gimana, ya gimana kalau udah mengabaikan yang wajib ya berdosa gitu. Jadi setiap muslim itu harus punya kontribusi dan andil untuk mengembalikan Islam itu sebagai sebuah peradaban yang akan menerapkan Islam itu secara total gitu ya. Nah barangkali itu ya, kalau ada yang kurang mohon maaf, dan kalau ada yang mungkin tidak sampai terjawab semuanya juga mohon maaf. Saya rasa itu cukup ya. Kesimpulannya adalah sebagai seorang muslim gitu ya, kita memang harus punya ilmu ya. Tadi bagus katanya harus punya ilmu supaya tadi apapun yang berkembang ataupun apapun yang sedang viral ataupun isu apa yang sedang berhembus dan berkembang, itu kita bisa mengcounter dan menghukuminya dengan standar Islam, termasuk tadi radikalisme yang dianggap sebagai ancaman, apakah benar atau tidak. Tadi setelah kita bahas kan cuma apa ya, narasi yang diciptakan untuk memonsterisasi Islam itu sendiri aja gitu. Jadi be positif dan tetap terus belajar gitu. Saya rasa cukup ya. Terima kasih atas atensinya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi